Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai jam doa kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian yang berkata, Maha besar, oh Tuhanku. Besar Engkau, Allah kami yang hidup. Kami memuji kebesaran-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kami boleh berkumpul bersama-sama walaupun melalui rumah kami masing-masing. Kami dapat berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu dan mau berdoa, menyampaikan pokok doa kami. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap kami, berkati firman Tuhan yang akan kami baca dan kami mendengar. Biarlah Tuhan memberkati kami menjadi pribadi-pribadi yang melakukan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini kita belajar dari kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri di rumah. Ya, dari kitab Mazmur 128 saya memberi satu tema, yaitu dasar hidup keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dasar hidup keluarga Kristen adalah cuma satu yang utama, yaitu adalah takut akan Tuhan. Kita bisa baca di dalam ayat yang pertama. Dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau kita melihat di perikopnya, dikatakan berkat atas rumah tangga. Akan ada berkat yang Tuhan janjikan kepada Bapak Ibu dan saya jikalau Bapak Ibu dan saya takut dan hormat akan Tuhan. Di ayat yang pertama, di dalam Amsal pasal 14 ayat 26 dikatakan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi takut akan Tuhan adalah dasar utama bagi keluarga Kristen. Tanpa ada rasa takut akan Tuhan, orang akan berperilaku seenaknya sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa memikirkan apa yang Tuhan kehendaki. Takut akan Tuhan itu akan tumbuh dalam diri seseorang jika orang itu menyadari akan kekudusan Tuhan yang amat kudus. Bahkan dia menyadari bahwa Tuhan punya kebenaran yang mutlak, dengan rasa kagum dan penuh hormat kepada Tuhan.
Jadi seseorang akan punya rasa takut akan Tuhan jika dia menyadari bahwa Tuhan itu kudus, Tuhan itu benar, dan dia kagum dan hormat akan Tuhan. Siapa saja yang harus takut akan Tuhan di dalam rumah tangga? Dikatakan di ayat yang ke-1 tadi kita sudah bacakan bahwa berbahagialah setiap orang. Kata berbahagia di sini diterjemahkan dari bahasa aslinya artinya diberkatilah. Diberkatilah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi bukan hanya suami yang disuruh takut akan Tuhan, bukan hanya si istri yang disuruh takut akan Tuhan, bukan hanya anak yang disuruh takut akan Tuhan, tetapi setiap anggota keluarga yang ada di dalam rumah itu. Dibilang Tuhan bahwa setiap orang yang mau diberkati, dia harus takut akan Tuhan. Ketika suami menjalankan perannya sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam rumah tangga, ketika sang istri melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam rumah tangga, ketika anak-anak siap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan di dalam rumah, maka ini akan disebut anak-anak yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, suami yang takut akan Tuhan. Ada janji Tuhan bagi setiap orang yang takut akan Dia. Kita bisa melihat di ayat kedua dan seterusnya. Yang pertama, janji yang pertama adalah pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Kita baca di ayat yang kedua. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Dia akan menikmati hasil keringatnya dengan sukacita, karena dia kerjakan itu dengan apa? Dengan jujur, dengan benar, dengan rasa takut akan Tuhan. Maka ketika dia menikmati hasil pekerjaannya, hasil keringatnya, dia akan merasakan sukacita dari Tuhan. Dia akan merasakan, oh ini adalah berkat Tuhan, ini adalah sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada saya, dan saya menikmatinya dengan sukacita. Ada nggak orang menikmati hasil kerjanya tidak dengan sukacita? Banyak, karena mungkin pekerjaan mereka melakukan pekerjaan mereka dengan tidak jujur, curang. Mereka tidak memuliakan Tuhan di dalam pekerjaannya, sehingga mungkin mereka akan menikmati hasil jeripaya mereka pun tidak ada sukacita di dalamnya, karena mereka tidak takut akan Tuhan. Berkat yang kedua, kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga. Dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Istri akan menjadi bahagia dan menjadi berkat buat rumah tangga, akan membawa sukacita di dalam rumah seperti pohon anggur yang subur, yang enak dilihat, yang segar, yang membawa buah yang banyak untuk setiap orang yang ingin menikmatinya. Istri akan merasakan sukacita dari Tuhan seperti pohon anggur yang subur, akan membawa sukacita, membawa dampak buat keluarganya di dalam rumah. Jadi sebagai istri, makan tempe tetap sukacita, makan daging tetap sukacita, mau makan nasi pakai sayur tetap sukacita, karena ada rasa takut dan hormat akan Tuhan ada di dalam diri istri. Ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, masih di ayat yang ketiga, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anak akan bahagia, bertumbuh dengan baik, ceria, semangat, dan disukai oleh banyak orang. Kita bisa melihat pohon zaitun adalah pohon yang kokoh, yang minyaknya disukai oleh semua orang dan wangi. Dan firman Tuhan katakan bahwa ketika ada rasa takut akan Tuhan, maka anak-anak akan diberkati dengan luar biasa. Anak-anak akan bahagia, anak-anak akan bertumbuh dengan baik, dengan ceria, dan menjadi berkat buat banyak orang. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita, keluarga-keluarga Kristen yang ada di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Jambi, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, hanya satu yang Tuhan minta kepada kita: takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya hormat dan gentar kepada Dia, menuruti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki supaya kita lakukan. Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Ayo bapak-bapak, ajak keluargamu baca firman Tuhan. Ayo ibu-ibu, ajarkan kepada anak-anakmu mencintai firman, belajar firman Tuhan, takut akan Tuhan. Maka keluarga Kristen
di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Jambi akan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Amin. Mari kita akan menaikkan setiap pokok doa kita yang akan kita berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Mari dengan sungguh-sungguh di rumah kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, melakukan bagian kami masing-masing di rumah tangga kami masing-masing, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Kami berdoa kiranya berkat Tuhan tercurah untuk keluarga kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap pokok doa kami. Mampirlah, dengarlah doa kami dan jawablah doa kami. Haleluya. Yesus, kembali kami saat ini datang kepadamu Tuhan. Kami ingin mengucap syukur atas segala berkat dan segala kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami mau mendoakan buat kaum pria baptis Indonesia Tuhan, khususnya yang ada di Jambi Tuhan. Kami rindu Tuhan agar bapak-bapak di tempat ini untuk dapat bersama-sama mempunyai hati Tuhan yang rindu untuk bisa melayani Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa agar bapak-bapak di tempat ini agar bisa untuk bertanggung jawab Tuhan kepada keluarganya, untuk bisa dapat membawa keluarganya kepada Engkau ya Tuhan. Mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya Tuhan, dan agar bisa menjadi teladan bagi keluarga dan anak-anaknya. Tuhan, kiranya Tuhan juga selalu memberkati pekerjaan apa yang dikerjakan mereka Tuhan, agar bisa berhasil dan agar bisa menjadi berkat bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, pada hari ini kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit Bapa. Kami ingat Bapa, ibu kami, Ibu Kus Bapa yang saat ini sedang sakit Bapa. Kiranya Engkau menjamah dia, melawat dia Bapa, sehingga dia melalui obat yang dia minum, dia bisa pulih kembali. Dan di masa tuanya dia bisa merasakan kasih-Mu yang penuh dengan sukacita Bapa. Bapa, kami berdoa juga buat Nelly yang saat ini masih sakit Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan, menjamah dia Bapa, dengan obat-obat yang dia minum Bapa, Engkau menyembuhkan dia. Bapa, kami juga mau berdoa buat Randi Siburian Bapa yang saat ini sedang sakit Bapa, kiranya Engkau menjamah dia, memulihkan Bapa, sembuhkanlah sakit penyakitnya Bapa, sehingga dia bisa beraktivitas seperti biasanya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat di gereja Bapa yang saat ini sedang sakit Bapa. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memberikan kesehatan kepada mereka Bapa, sehingga mereka bisa bekerja, beraktivitas dan dengan hati penuh sukacita Bapa. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa-doa kami ini Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk kami mendoakan anak-anak kami, terlebihnya Tuhan untuk anak-anak kami yang terkecil. Tuhan, tolong Tuhan berkati mereka, berkati tumbuh kembang mereka, berkati perilaku mereka setiap hari. Tuhan, jadikan mereka anak yang cerdas, anak yang patuh pada kedua orang tuanya, terlebih-lebih Tuhan takut pada Engkau. Tuhan, kami mohon berkati pula anak-anak kami yang sudah bersekolah Tuhan, jauhkan mereka juga dari mara bahaya, sakit penyakit Tuhan. Pada masa pandemi ini Tuhan, kami mendoakan anak-anak kami yang sekolah agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik walaupun hanya di rumah. Tuhan Yesus, jadikanlah mereka anak-anak yang takut akan Tuhan dan berguna bagi masa depan mereka. Berkati juga kami Tuhan sebagai orang tua, supaya dapat sabar dalam mendidik anak-anak kami, supaya kami dicukupkan rezeki untuk dapat memenuhi apapun kebutuhan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pujilah Engkau ya Allah Bapa kami
yang berada di dalam kerajaan surga. Terpujilah namamu ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus, pada saat sore hari ini Tuhan, terkhusus Tuhan kami berdoa buat WBI kami, khususnya ibu-ibu yang ada di Gereja Baptis Kalvari Jambi ya Bapa. Ajarilah kami Tuhan untuk lebih kuat lagi untuk menghadapi di setiap situasi sekarang ini ya Bapa, agar kami selalu mengandalkan-Mu Tuhan, dan kami boleh mengajar anak-anak kami lebih sabar lagi ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan, pada saat ini Tuhan, anak-anak kami belajar dari rumah. Itu Tuhan, kami memohonkan pertolongan-Mu Tuhan, agar kami lebih sabar lagi Tuhan untuk mendidik mereka ya Bapa. Ajarilah kami di setiap ibu-ibu yang ada di WBI. Kiranya Tuhan kami boleh dimampukan lagi Tuhan untuk mendidik anak-anak kami ini Tuhan. Terlebih Tuhan di jalan-Mu ya Bapa, agar anak-anak kami ini Tuhan tidak lepas dari perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan atas anak-anak kami ya Bapa. Terima kasih ya Allah di surga, terima kasih Allah yang baik. Begitu juga Tuhan, ajarilah kami ibu-ibu WBI ini Tuhan, untuk menghadapi para suami kami ya Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk lebih sabar lagi. Engkau Allah mengetahui di setiap pergumulan kami masing-masing ya Bapa, di setiap rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Mampukanlah kami Tuhan, berilah kami kekuatan, agar kami boleh tetap bersandar kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Inilah doa kami ya Bapa, kiranya Tuhan ajarilah kami untuk tetap menyandarkan diri kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, kami panjatkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh datang kepada Tuhan, dan kami mau naikkan pokok-pokok doa kami ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, secara khusus kami berdoa untuk kaum muda baptis. Kami menyerahkan mereka ke dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa menciptakan mereka, dan kami meyakini Tuhan, Engkau juga Allah yang berkuasa memelihara hidup mereka. Kami menyerahkan perjalanan panjang kaum muda baptis dalam meraih cita-cita, dalam menggapai masa depan, hanya ke dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah Engkau yang terus melindungi mereka dalam segala aktivitas mereka, dalam segala kesibukan mereka. Engkau yang berikan kekuatan, kesehatan mereka Tuhan, dan memampukan mereka untuk mereka boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Engkau juga yang jauhkan mereka dari pergaulan yang bebas. Biarlah Engkau yang terus membimbing mereka, agar mereka boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mereka juga boleh memiliki hati yang rindu untuk melayani Tuhan, terutama di gereja-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai mereka secara luar biasa dalam pelayanan mereka. Mereka boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan mereka boleh memuliakan Tuhan dimanapun mereka saat ini. Engkau terus berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka semua, dan Tuhan boleh jadikan mereka anak-anak yang berhasil dalam segala kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu Engkau juga yang menjamah hati setiap anak-anak kami, dan mereka boleh dipakai Tuhan
karena mereka boleh menjadi anak yang menjadi berkat, baik di tengah keluarga mereka, di tengah-tengah gerejamu, dan teristimewa mereka boleh menjadi berkat di tengah bangsa dan negara kami. Dan kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam setiap kehidupan kaum muda baptis Kalvari Jambi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.